Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita tak henti-hentinya, juga tak pernah kita bosan-bosannya memanjatkan rasa puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita pun masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini. Semoga apa yang kita kerjakan pada siang hari ini merupakan satu ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapat curahan rahmat dan kasih sayangnya, keberkatan serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan pada junjungan kita, baginda kita, Rasul kita yang agung dan yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita pun akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Sebagai khotib pada hari ini berwasiat, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa dalam arti melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya. Ada 3 bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala: Rajab sahrullah, wa Sa'ban sahri, wa Ramadan sahri ummati. Bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sa'ban adalah bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Mengapa saudara sekalian bulan Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala? Karena bulan Rajab penuh dengan maunah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rajaba, ada huruf ro, ada huruf jim, dan ada huruf ba. Huruf ro itu menyatakan bulan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada huruf jim, jim itu dikatakan jurmul abdi, kesempatan tempat hamba-hambaku mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada huruf ba, al-birru, bulan kebaikan. Jadi bulan Rajab ini saudara sekalian adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Kita dituntut untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bulan penuh dengan kebaikan. Orang yang memuliakan bulan Rajab, mudah-mudahan orang itu selalu mendapat rahmat dan maghfirah serta keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah dan Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga bulan Rajab ini kita dianjurkan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jasmani kita, karena Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita. Innallaha la yanzuru ila asamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat paras muka wajah kamu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat tubuh kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala itu melihat hati kita. Allah inna jasadul mudghah iza salahat salahat jasadul kullu wa iza fasadat fasadat jasadul kullu ala wahyal qalbu. Dalam tubuh kamu ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh kamu.
Tapi kalau dahulu itu jahat, maka jahatlah seluruh tubuh kamu. Ketahuilah itu adalah hati kita. Kaum muslimin rahimakumullah dan nikmat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di saat-saat sekarang ini, mari kita banyak-banyak meningkatkan ibadah kita. Mari kita banyak meningkatkan iman kita, terkhusus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang harus ada pada diri kita saudara sekalian, 3 saja. Yang pertama, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Husnul syukri bima nalabi. Bersyukur dengan apa-apa yang telah diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang ini saudara sekalian, orang-orang tidak mau banyak bersyukur. Wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memperingati kita dengan bermacam-macam bala, dengan bermacam-macam musibah, dengan bermacam-macam penyakit, karena orang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, kamu tidak sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah, mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang banyak orang-orang yang punya harta, mobil 4 di rumah, tapi orang tersebut tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau pergi haji dan sebagainya. Karena tidak mau bersyukur pada Allah. Wajar. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala. Dabba ilaikum da'ul umam min qablikum yal halikatu halikatud din la halikatus sa'ri. Akan menjalar penyakit bangsa-bangsa dari umat terdahulu hingga umat sekarang. Penyakit itu mencukur agama, menghancurkan agama, bukan mencukur rambut. Para sahabat bertanya, penyakit apa ya Rasulullah? Di antaranya al-asir, orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur atas nikmatku. Kalau kamu bersyukur, nikmat itu akan kutambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu tidak mau bersyukur, tunggu kata Allah, azabku sangat pedih sekali. Kemudian yang kedua, al-batar, wong yang lupa daratan banyak saat sekarang ini. Dahulu jadi orang biasa, diangkat dari jabatan, penuh dengan jabatan, lupa dengan masyarakat. Dahulu suka pergi ke masjid, sibuk, tidak lagi pergi ke masjid, dan sebagainya. Baru yang berikutnya di antaranya at-takasur, orang yang rakus, orang yang tamak, banyak sekali saat sekarang ini. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba kamu mengumpulkan harta sehingga kamu lupa bakal masuk ke kubur saudara sekalian. Baru at-tanafusu bid dunya, bersaing dengan tidak sehat. Itu sekarang sudah banyak saudara sekalian. Mari kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi saat sekarang ini. Dan satu di antara bulan Rajab ini ada suatu peristiwa, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Intinya tak lain adalah kita dianjurkan melaksanakan ibadah sholat. Karena sholat itu merupakan suatu kewajiban. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. As-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama-tama di saat Allah pada kiamat terhadap seorang hamba adalah sholat. Kaum muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu sholat? Karena di antara suatu ada hikmah yang terkandung dalam gerak-gerik sholat kita. Yang pertama, sholat kita dilakukan dengan takbiratul ihram, mengangkat tangan. Kita mengucap takbir saudara sekalian. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Kalau kita sudah mengakui Allah Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil saudara sekalian. Oleh sebab itulah hidup di dunia ini tidak perlu takut, karena kita sudah mengakui Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Yang lainnya kecil saudara sekalian. Kemudian kita membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya
wa mati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, ibadahku ya Allah, hidupku ya Allah, matiku ya Allah untukmu. Kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jamin hidup kita. Oleh sebab itu, tidak usah takut. Aturan pemerintah kita ikuti, kita jalani, tapi tidak usah takut. Tidak kate wong mati kena Covid. Suntik, tidak suntik, masih mati juga. Jadi tidak usah takut saudara sekalian. Kita jalani hidup ini. Kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi panjang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat, kita ruku, menunduk ke bawah, melihat ke bawah. Mengapa kita sholat nak melihat ke bawah? Kita disuruh oleh Allah SWT merenung. Masih banyak wong di bawah kita. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sholat berdiri, iktidal, dengan lurus. Mengapa nak lurus saudara sekalian? Karena kita hidup ini harus adil. Sebagai seorang pria, adil. P-R-I-A, pria. Apa yang dilakukan pria? P, pengurus, pemimpin. Ar-rijalu qawwamun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin perempuan. Yang dipimpin huruf R. R itu apa? Rumah tangga. Jadikan rumah tangga kita ini rumah tangga yang islami. Kemudian ada istri. Yang dipimpin itu ada istri. Jadikan istri kita istri yang soleh dan soleha. Baru ada huruf A. A itu apa? Yang nak diurus itu adalah anak-anak kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta kamu, kata Allah, anak kamu itu merupakan musibah, bala. Kalau kita tidak ngurusinya. Al-malu wal banun zinatul haya. Harta kamu, anak kamu merupakan perhiasan dunia. Ada ayat terakhir yang katakan, aduwwul lakum fahzaru. Hati-hati bakal musuh kamu. Kaum muslimin rahimakumullah. Siapa yang diberkahi Subhanahu wa taala. Kemudian gerakan sholat itu dilakukan dengan sujud. Sujud 2 kali. Suatu saat kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tahun 2022. Bertambah tahun kita di saudara sekalian. Yang namanya bertambah tahun berarti kita sudah berkurang umur kita 1 tahun. Dari umur 50 jadi 51 berarti kurang 1 tahun. Dari umur 60 jadi umur 61 berarti kurang 1 tahun. Yang namanya berkurang saudara sekalian, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mati, maut. Apa kita sudah siap saudara sekalian untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal perbuatan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri memperhatikan amal-amal apa yang akan dibawa untuk hari esok. Bertakwalah kepada Subhanahu wa taala, sungguh Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Baru sholat itu sholat sekalian, noleh kanan dan noleh kiri. Mengapa noleh kanan dan noleh kiri? Karena di kanan ada tetangga, di kiri ada tetangga. Hidup ini tidak perlu, tidak pacak kita bergaul sendirian. Perlu tetangga, kanan kiri, perlu pergaulan, perlu persatuan. Perlu saling tolong menolong. Itulah hikmah dari gerakan sholat. Jadi mari saudara, kita lakukan sholat dengan khusyuk, dengan benar. Karena kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertanggung jawab. La tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Tidak akan beranjak seorang pada kiamat sebelum 4 yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa saudara? Tentang umur kita. An umrihi bima abna. Umur kamu gunakan untuk apa hidup di dunia ini? Manfaat atau tidak umur kita? Apakah kita bermanfaat dari masyarakat atau kita menjadi sampah masyarakat? Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian wa an ilmihi bima fa'alapi. Itu akan bertanggung jawab ilmu kita manfaatkan apa tidak. Sekarang sudah banyak orang memanfaatkan ilmu tapi dengan memanfaatkan yang salah. Punya jabatan, punya
kekuasaan, tapi kekuasaan dan jabatan untuk menindas daripada masyarakat, untuk nakut-nakuti masyarakat. Punya ilmu, tapi ilmunya tidak dimanfaatkan untuk masyarakat, untuk menyiksa dan menindas daripada masyarakat. Mari kita manfaatkan ilmu kita. Kita jadikan ilmu kita ilmu yang benar. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita tanggungjawabkan, wa an malihi min ainak tasabu wa fiha anfaqo. Harta kamu dapat dari mana dan kamu amalkan untuk apa? Itu pun akan kita pertanggungjawabkan. Jangan sampai harta kita menjadi bumerang bagi kita. Yauma yuhma alaihi binari jahannam fasuk wajhahum wajunuhum wajuhuruhum hazamah arastum lanfuskum fadzukum kuntum takdizun. Pada hari itu kata Allah, kumpadaskan emas dan perak, lalu kugosokkan ke lambung dan punggung mereka. Maka Allah berkata, inilah balasan yang mana harta kamu tidak manfaatkan untuk kebenaran. Rasakanlah, kata Allah Subhanahu wa taala. Baru wa anjismihi bima ablah. Tubuh kamu, jasad kamu amalkan atau tidak? Mata melihat apa? Telinga mendengar apa? Mulut berbicara apa? Tangan memegang apa? Kaki berjalan kemana? Itu pun akan kita pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, kututup mulut mereka, lalu berkatalah tangan-tangan mereka, memberikan kesaksian kaki-kaki mereka terhadap apa-apa yang dahulu mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah dan jemaat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita pun dianjurkan untuk bertawakal. Wa husnul tawakal bima lam yanalbi. Bertawakallah kamu terhadap apa-apa yang telah kita peroleh. Kita berusaha, kita berdoa, kita ikhtiar, maka kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita peroleh itulah hasil daripada tawakal kita. Kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita dianjurkan bersabar. Wa husnu sabri bima patabi. Bersabarlah terhadap kegagalan-kegagalan yang kita terima. Karena setiap manusia pasti ada ujian. Pasti ada ujian kita saudara sekalian. Ujian itu sesuai dengan kemampuan kita. Pasti kita dapat menjalannya. Oleh sebab itulah kita sabar kalau terhadap apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan tiga ini dilaksanakan, mudah-mudahan kita pun akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita bertakwa? Di antaranya kita harus at-tawabin. Setiap hari banyak-banyak at-tawabin. Apa arti at-tawabin? Banyak-banyak kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tobat ini penting. Setiap hari pasti kita ada dosa. Mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum bulan puasa datang dengan kita. Kemudian kita harus al-mutatahhirin. Banyak-banyak kita membersihkan diri. Jasmani kita, rohani kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kita harus muttaqin, bertakwakal, dan muhsinin. Kita banyak-banyak berbuat baik, dan kita pun harus as-sabirin, banyak-banyak bersabar, dan kita banyak-banyak mengikuti sunnah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang sudah banyak kita tinggalkan. Jabatan tangan tidak lagi. Karena jabatan itu takut kita. Karena ada perintah, tidak boleh jabatan tangan. Kita harus tosan saja dengan tangan. Itulah sunnah Rasul yang kita tinggalkan. Wajar. Wajar kalau Allah negur kita sekalian. Mari kita sama-sama berjabatan tangan. Kita banyak-banyak salaman. Kenapa? Salaman itu, berjabatan tangan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Masih banyak lagi. Yang jelas, kita fisabilillah, banyak-banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kita banyak-banyak zikrul maut, ingat kepada mati. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini dan kita akan kembali ke alam barzah. Yutba'u maitun salah satu yang ngantar jenazah itu tiga, ahluhu wa maluhu wa amalu. Ahli kamu, harta kamu, amal kamu. Payarji isnain, maka yang balik dua, ahli balik, harta balik. Kita meninggal saudara sekalian, kita mati, bini kita, istri kita nganter, anak nganter, dulur nganter, saudara nganter, kawan nganter, tetangga nganter. Pas kita masuk kubur, yang nganter balik galau, dak galak melok kita. Harta nganter, mobil nganter,
Motor nganter, bantal guling nganter, kain panjang nganter, tikar borok pun elok nganter. Pas kita masuk kubur, tikar buruk digawak balik. Waya buka wahida, yang tinggal cuma satu, wa huwa amalu. Itulah amal ibadah kita. Mari, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak amal ibadah kita. Kita perbanyak ibadah kita, terkhusus jadikan diri kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak bertakwa, kita pun insya Allah mati dalam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurasa ini saudara sekalian yang dapat saya sampaikan dalam khutbah singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa ikum bi ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aku qouli hadza wa as'alju li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa a'lamu anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri badam nafsi wa sanna bi malaikatil sabdi kursi. Faqala ta'ala fi kitabil azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi qurabatihi wa azwajihi wa ajma'in. Wardu ala arba'ati khulafir rasyidin. Sayyidina Abi Bakar, Umar, Utsman, Ali wa ala bakati wa sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ala mahfuz rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma ansurna wal muslimin, Allahumma hafazna wal muslimin, waqfina wahum ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sib anna sarra ma yanzilnas sama wa ma yakhruju minal ardi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaqumu la'allakum tadhakkarun. Fazkuruni lakum wa da'u lakum wa la zikrullahu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.